Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi ya teman-teman. Di video kali ini akan saya bahas cara persiapan air kolam sebelum tebar benih. Nah, di sini saya menggunakan kolam bundar D3 ya teman-teman. Pertama-tama kita bersihkan kolam seperti ini, cukup kita semprot sebersihnya. Nah, untuk langkah berikutnya setelah sekiranya bersih, kolam ini kita isi air dari sumur penuh. Selanjutnya tidak lupa saya wajib menggunakan fermentasi seperti ini. Apakah ini? Ini adalah jamu teman-teman. Jadi saya khusus sengaja membuatkan jamu yang nantinya kita gunakan di kolam ini. Nah, untuk cara-cara pembuatannya ini seperti ini, silahkan nanti cek teman-teman di akhir video. Nanti saya taruh videonya di situ, berapa komposisinya apa saja ini, teman-teman bisa cek di situ. Nah, sekiranya setelah kolam ini kita diamkan airnya 1 atau 2 minggu, kita bisa memberikan tambahan selain jamu, yaitu molase, atau lebih sempurnanya lagi yaitu probiotik E4 yang khusus untuk perikanan. Nah, bagaimana proses pencampurannya, teman-teman bisa cek, nanti videonya juga ada di akhir video ini. Nah, untuk langkah pertama yang perlu teman-teman perhatikan seperti ini teman-teman. Setelah jamu yang kita bikin ini jadi, kita buatkan khusus untuk fermentasinya, jangan lupa teman-teman memberikan tambahan yaitu probiotik E4. Nah, itu wajib. Kalaupun itu tidak ada, teman-teman bisa menggantinya dengan molase. Nah, seperti itu teman-teman. Setelah ini ready, ini siap, ini kita masukkan ke kolam dengan takaran. Untuk pemberian jamunya pada kolam bundar D3, kita memberikan jamu seperti ini, setengah botol 1,5 liter. Jadi separuhnya botol 1,5 liter ini. Nah, untuk probiotiknya E4 nya, untuk takaran kolam bundar D3 kita berikan setengah sampai 1 gelas air minum. Langkah berikutnya teman-teman, dalam masa pengendapan air ini teman-teman bisa menambahkan aerator ataupun aerasi berupa pompa air celup seperti ini teman-teman. Fungsinya yaitu untuk menambah kadar oksigen terlarut ataupun DO ya, yang akan nantinya kita gunakan untuk persiapan awal. Jadi supaya benih ikan ini tidak kaget, tidak stres akibat perpindahan ke kolam yang baru. Jangan lupa untuk langkah berikutnya kita masukkan garam pada takaran kolam bundar D3. Kita berikan 3 gelas garam untuk pengaplikasian di kolam bundar ini. Oke teman-teman, setelah 1 atau 2 minggu semuanya tetek bengek tadi setelah masuk, telah kita tuangkan ke kolam bundar ini, tiba saatnya lah kita mengecek kondisi air ini. Nah, pastikan setelah 1 atau 2 minggu kolam ini sudah terbentuk vlog-vlog ataupun terbentuk ada kehidupan kecil seperti ini teman-teman. Nah, ini adalah jentik nyamuk. Nah, sekiranya jentik nyamuk ini sudah tumbuh, sudah ada di kolam kita, maka air ini
99% telah siap kita masuki benih ikan. Nah, untuk cara masukkan benih ikan itu ada triknya, jangan gegabah, jangan sembrono. Teman-teman bisa ikuti tips saya selanjutnya seperti ini teman-teman, langsung saja. Oke, seperti ini teman-teman langkah yang saya lakukan, teliti, pahami, dan terapkan. Satu langkah penting sebelum ikan datang ataupun ikan masuk seperti ini, hal yang harus teman-teman lakukan adalah carilah daun pepaya seperti ini teman-teman. Nah teman-teman, ambil nafas sedikit sejenak. Ini adalah penting sekali teman-teman, ini penting sekali. Nah, kenapa kita sebut sangat penting, yaitu sebagai mediator. Nah, daun ini sebagai mediator perantara supaya ikan atau benih ikan gurame yang kita masukkan ke kolam itu tidak stres. Nah, karena stres awal itu sudah membuat ataupun membinasakan ikan kita. Jadi gagal adaptasi itu adalah pemicu pertama gagal tebar benih teman-teman. Caranya bagaimana? Ya seperti ini teman-teman, kita remet-remet, kita remas-remas, kita hancurkan seperti ini saja. Ini satu kolam D3 ini minimal kita berikan ya 10 lembar lah, 10 lembar kita hancurkan seperti ini, kita tebar. Setelah itu baru ikan siap kita masukkan, bisa sekarang bisa besoknya teman-teman. Nah oke, di waktu ikan datang kita mau memasukkan aklimasi ikan. Ini untuk aerator atau pompa celup ini bisa kita matikan ya teman-teman selama proses aklimasi, supaya tenang lah untuk ikannya bisa berhasil dalam proses adaptasinya. Nah, apa fungsi dari daun-daun pepaya ini? Selain itu bisa mencegah ikan menjadi predator ataupun kaget waktu kita lepaskan di kolam, bisa membuat ikan tenang. Nah, intinya kita menjadikan ikan santai lah, seperti itu, semacam reflektor ataupun refleksi alami lah. Tujuannya seperti itu. Ini bisa aplikasikan ke ikan yang lain, bisa ikan lele, ikan nila, bebas lah untuk soal daun pepaya ini teman-teman. Oke, langkah berikutnya, jika benih datang seperti ini, kita masukkan ke kolam dengan posisi masih di kantong ya. Bisa kita buka, bisa kita biarkan masih terbungkus rapat dengan oksigennya, maksimal atau minimal 1 jam ini. Untuk selebihnya jangan lama-lama lah, 1 jam itu sudah maksimal kalau saya. Nah, untuk langkah berikutnya, nah apa sih tujuannya? Langkah pertama tadi kita masukkan seperti ini, yaitu untuk menyamakan suhunya teman-teman, jadi antara suhu dalam kantong dengan suhu di kolam. Untuk langkah yang kedua yang saya maksud seperti ini, kita masukkan sedikit demi sedikit. Ini bisa kita lakukan 3 tahap ya, maksimal 3 tahap selama kurang lebih setengah jam. Nah, itu kita berikan tahap-tahapnya teman-teman, supaya tujuannya apa? Untuk menyamakan pH di dalam air dengan pH di kantong ini. Jadi kan adaptasi dengan pelan-pelan, intinya seperti itu. Setelah itu selesai,
kita bisa melepaskan ikan ke kolam dengan sendirinya seperti ini teman-teman. Jadi jangan langsung kita sokkan, kita tuangkan gitu, jangan. Nah, intinya kita biarkan lepas sendiri, dia keluar secara alami. Setelah itu insya Allah lah, dengan cara-cara teknik seperti ini ikan tidak kaget. Ya, intinya kita menghindari kekagetan itulah teman-teman dalam penebaran awal. Ini kunci yang paling utama, ini penebaran awal. Kalau ini gagal, otomatis lah ikan gagal adaptasi, ikan stres, ikan tidak mau makan, dan berujung pada kematian lah. Semoga video kali ini bermanfaat teman-teman. Salam sukses, tetap semangat. Akhirul kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.